Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa dahsyatnya Tuhan kita ya, karena Roh Kudus bekerja untuk memulihkan, memberikan kekuatan buat hidup kita. Sampai saat ini di penghujung, di minggu terakhir di tahun ini, di minggu ketiga, kita masih bisa bertemu. Saya ingat sekali tahun 2019, ketika itu kita berforia merayakan Natal, tapi kita nggak tahu berapa hari kemudian kita mengalami COVID dan sampai tidak bertemu selama 1 tahun lebih ya. Dan itu adalah ya, tapi kedua tahunnya kita masih ikut, masih ada sering-sering bertemu. Tapi yang 1 tahun itu adalah 1 tahun terpuruk. Nah, yang terpuruk dalam arti gini, kita tidak dapat bertemu untuk saling memuji Tuhan. Ya, saat ini boleh berikan kiri, kanan, belakangmu salam. Mungkin mereka dalam keadaan lemah hari ini, kita nggak tahu. Tapi melalui senyuman kita, melalui kekuatan yang ada dalam semangat yang kita punya, mereka lebih bergairah lagi untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik tari-tarian, tetapi kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Yang rindu jiwa kita ini adalah Tuhan. Yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan adalah kita sendiri, untuk bergairah untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Mari berikan hatimu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan doa tadi Bagus dikatakan. Kiri kanan belakang semua yang mengalami hari ini, mereka mengalami lawatan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Boleh jemaat kita bangkit berdiri. Bahkan kita mau menyembah Tuhan. Boleh angkat tangan kita. Tanda kita berserah ya Tuhan di tahun ini. Aku tahu tahun-tahun kemarin aku lemah, tapi tahun ini Tuhan, aku mau menghadapi tahun yang lebih dahsyat lagi. Aku tahu pergumulan bahkan lebih dahsyat lagi Tuhan. Tapi aku mau lebih kuat di dalam Kamu, dan aku mau lebih sanggup lagi berjalan karena kuasa Roh Kudus-Mu yang sangat biasa tiap Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji, boleh bernyanyi buat Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Oleh sebab itu kita jangan mundur, karena kita orang-orang yang percaya tidak akan mundur. Hai mari berhimpun dan bersukaria atur semua kebenaran. Amin. Marilah pandang Tuhan balasku. Katakan sembah. Haleluya. Mari kau muda, kau angkat pujian, katakan sembah. Yang anak muda engkau nyanyi buat Tuhan, karena tahun-tahun ini segala cita-citamu yang kau sudah doakan buat Tuhan, percayalah, kau tidak menjadi musuh pengharapan. Kau tidak menjadi anak-anak muda yang lemah, tapi kau menjadi anak-anak muda yang kuat bersama dengan Tuhan. Katakan sembah dan puji Dia, anak muda. Sembah dan tutup matamu dan pandang Tuhan, karena kalau engkau menyembah
ucapkan ya Tuhan, terhadap pujian penyembahan kami. Selidiki batin kami yang terdalam ya Tuhan, supaya kami boleh layak pagi hari. Terima kasih kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, membebat hati kami, membukakan kami pikiran, membuat kami kuat kembali, bergairah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua. Di lantai 1, lantai 2, Tuhan sudah hadir untuk menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan pujian penyembahan kami. Dan firman Tuhan yang didengarkan, kami akan lakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mungkin tadi dalam perjalanan lelah karena membawa motor macet, ya kita duduk sebentar, nggak apa-apa ya. Ya, yuk kita menari buat Tuhan, tapi bertepuk tangan dulu. Nanti kalau saya undang pembangkit berdiri, kita berjoget lagi. Ya, mari bertepuk tangan buat Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang tinggal di surga yang menyembahmu. Selamat datang di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia.
Natal semua. Nggak apa-apa, kita pemanasan yang lagu buat Tuhan. Nah, nanti 24 ya, jangan ada yang berdiam diri. Jangan kagum gini. Jadi kagum karena kebaikan Tuhan, jangan kagum kagum karena wah namanya keren. Wah, yang wah karena yang ada di dalam ruangan ini. Ya amin. Tapi wah karena iya ya, aku tuh kalau bukan Tuhan aduh gitu. Jadi memberikan kekuatan buat diri sendiri bahwa engkau datang ke sini tuh jangan katakan karena teman-teman aku, karena tetangga aku, bukan. Tuhan mengirim kita ke sini. Jadi bersyukurlah, wah aku ada di sini tuh dahsyat banget Tuhan, terima kasih. Ya kan? Amin. Amin. Haleluya. Untuk minggu ini masih tetap ada doa pagi di Facebook Pak Restu Bagiono jam 5 hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Dan pelayan Tuhan juga kayaknya Sabtu ini masih ada Pak. Kita doa. Kita sudah Natal. Kita sudah Natal. Malam Natal. Ya, kita sudah malam Natal. Jangan lupa hari Sabtu ini jam 4 sore kita merayakan Natal. Jadi jemaat yang terkasih, saya sebagai pelayan dan juga semua gembala sidang, ibu gembala, semua pelayan Tuhan di tempat ini mengundang jemaat yang terkasih untuk hadir di tempat ini. Kita bersukaria merayakan kebaikan Tuhan Yesus, bukan kelahiran. Karena kenapa? Yaitu kelahiran itu hanya sebuah simbol, tapi yang pentingnya adalah betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Itu intinya ya. Nah, jadi kita saya mengundang semua jemaat yang terkasih boleh hadir, boleh memberikan hati yang luar biasa kepada Tuhan untuk tanggal 24 jam. Doakan juga supaya acara ini Tuhan jauhkan dari mara bahaya dan orang-orang jahat. Mungkin namanya Natal, banyak cara iblis untuk membuat kita tergoncang ya. Tapi gak usah takut, karena itulah cara orang-orang dunia untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Ada lagi pengumuman tanggal 25 ya. 25-nya kita kembali ibadah umum. Itu hari hanya tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Nah, seperti biasa berarti kita kembali hadir. Nah, siapkan lagi staminanya buat tubuh kita supaya kembali lagi kita datang ke tempat ini. Amin. Amin. Mungkin ada muka-muka baru yang baru hadir. Gak ada ya, semuanya hadir. Mungkin kemarin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan jamah. Dan saat minggu-minggu lalu mungkin keadaan tubuhnya lemah, Tuhan kuatkan. Amin. Dan mungkin ada yang berulang tahun di bulan Desember. Ada yang ulang tahun? Gak ada ya. Selamat ulang tahun. Mungkin kita lupa mendeteksi nama-nama yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kiranya semakin diberkati, segala hal diberkati Tuhan. Amin. Itu saja pengumuman kita. Nanti setelah pulang dari tempat ini, setelah selesai ibadah kita ada latihan-latihan. Nah, karena semuanya di sini kita tidak mengundang orang lain, mungkin jemaat di sini kan yang kemarin latihan tuh ada susunannya, ya, ada susunannya. Terus saya tidak kebagian dalam untuk ini tidak bisa latihan atau tidak bisa ikut dalam latihan. Mungkin di rumah latihan nyanyi dan itu keren. Anda boleh menghubungi seksi acara untuk boleh ikut masuk disisihkan nanti ya. Jadi supaya ini untuk jemaat dan untuk kita juga. Jadi tidak mengundang yang lain, tapi biarlah kita semakin bersemangat. Mungkin ada jemaat ini, aku tidak kebagian dalam acara itu, tapi kayaknya boleh nih saya masuk dalam acara ini untuk boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Silahkan hubungi Stevie, ada seksi acara kita di tempat ini untuk boleh nanti diatur acaranya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya Tuhan lawat batin dan jiwa kita lebih berglori, lebih dahsyat lagi. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka buah roh dan jiwaku
pujian ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya berdoa biarlah roh Tuhan boleh menguasai hidup kami, boleh mengubahkan hidup kami, setiap kami anak-anak Tuhan. Hari di momen-momen Natal ini ya Tuhan, kami percaya biarlah ini satu Tuhan momen bagi kami untuk kami mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Engkau datang ke dalam dunia pada pertama kali untuk menghapus, menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Dan Engkau kelak datang pada kali yang kedua untuk Tuhan menjemput kami orang yang percaya kepadamu. Biarlah kami kedapatan hidup tak bercacat celah dan kerut di hadapan Tuhan pada hari kedatangan-Mu pada hari yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu pikiran kami, hati kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan menjamah kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh terukir di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ya saudara, jangan lupa tanggal tadi diumumkan 24 ya, ibadah malam Natal atau perayaan Natal. Tanggal berapa saudara? 24 Desember jam 4 sore ya. Saudara jangan lupa
ya saudara, ya jadwalkan itu, dan ibadah Natalnya di hari Minggu tetap jam 9 pagi. Ya saudara, ini perayaan dan Natal adalah dari kita dan untuk kita. Ya oleh karena itu, saudara, setiap pemberian saudara itu harus dengan kerelaan hati, ya bukan dengan paksaan berapapun, karena nanti kita akan setelah perayaan Natal kita akan ada makan bersama. Ya saudara, untuk kita menjalin kedekatan satu dengan yang lain. Ya, dan juga akan dibagikan hadiah buat anak-anak sekolah minggu. Ya, juga ada beberapa hadiah yang untuk lansia, ya. Dan saya percaya bahwa kita semua akan bersuka cita karena Tuhan telah datang ke dalam dunia menyelamatkan setiap kita manusia. Amin. Ya, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang pertama, ya. Bagaimana Yesus diperkenalkan sebagai Sang Firman oleh Rasul Yohanes, ya. Saudara, ini dalam pembukaannya, ya, dalam pewahyuan Rasul Yohanes, saudara memperkenalkan Yesus sebagai Sang Firman yang telah menjadi manusia, ya. Saudara, inilah tema kita, Yesus Firman yang telah menjadi manusia, ya. Di ayat yang pertama, firman yang telah menjadi manusia, ya saya akan bacakan. Pada mulanya Allah, pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, baca sama-sama. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang 4, 2, 3. Ya, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya, ya. Saudara, Yesus diperkenalkan sebagai Sang Firman, dikatakan yang ada pada mulanya, ya. Karena saudara dikatakan di ayat yang ke-14, coba kita baca ayat 14, kita baca sama-sama, 2, 3. Firman itu telah menjadi apa? Telah menjadi manusia, ya. Terus, dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, ya. Saudara, Yesus diperkenalkan sebagai Sang Firman, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, yang telah turun ke dalam dunia dengan satu misi, menyelamatkan manusia dari dosa. Amin. Ya saudara, hal yang paling terpenting di sepanjang saudara Alkitab adalah berbicara tentang keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Ya, karena firman Tuhan katakan, apa guna kita memiliki semua isi dunia tetapi kita kehilangan nyawa kita. Ya, oleh karena itu saudara dan saya hidup di dunia yang sementara. Ya, pada akhirnya kita akan binasa. Pada akhirnya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Namun saudara, bahwa kematian orang percaya bukan akhir dari segalanya, tetapi saudara awal kehidupan kita bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Ya, karena saudara firman Tuhan katakan kalau kita menyatu di dalam kematiannya, kita juga akan menyatu di dalam kebangkitannya. Amin. Ya, artinya kematian Yesus adalah kematian karena dosa saudara dan saya. Ya, dan kita juga harus mati bagi dosa. Ya, Natal bukan hanya dirayakan perayaan saudara dengan hura-hura, tetapi Natal adalah satu refleksi diri saudara dan saya, koreksi diri saudara dan saya, supaya saudara dan saya meninggalkan perbuatan dosa kita. Katakan sama-sama, meninggalkan perbuatan dosa. Ya, karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, kematian, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang
kekal. Di dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saudara, siapakah sang firman? Dikatakan firman itu ada pada mulanya. Jadi Yesus ada bukan saat dia dilahirkan ke dalam dunia baru ada. Bukan seperti saudara, pada saat dan saya pada saat kita lahir ke dalam dunia itu baru kita ada, ya. Tetapi Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, ya. Di dalam Mika 5 ayat yang pertama dikatakan bahwa hai engkau Bethlehem Efrata, daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel, yang permulaannya adalah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, kalau dalam bahasa Inggris from everlasting, ya, from everlasting, ya. Apa itu? Sejak kekal, ya, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa, ya. Saudara, dikatakan bahwa firman itu juga adalah Allah. Yesus itu juga adalah Allah, ya. Saudara tahu bahwa kata Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Katakan sama-sama, saudara, apa? Elohim. Ya, kata Elohim itu mengandung pengertian jamak. Ya, kalau nabi, nabi. Kalau banyak nabi, lebih dari satu, nabiin. Ya, jadi istilah im di belakangnya itu menunjukkan kata jamak. Ya, Elohim berarti Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Katakan sama-sama, Allah Tritunggal. Amin. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ya. Namun ketiganya itu adalah satu. Katakan sama-sama, satu. Nah, yang dimaksud satu itu, saudara, seperti hubungan suami istri. Firman Tuhan katakan bahwa suami dan istri keduanya bukan lagi dua, tetapi mereka adalah satu. Artinya satu kesatuan. Katakan sama-sama, satu kesatuan. Ehad, ya, bukan yahed tapi ehad, yaitu dalam bahasa Ibrani. Artinya satu kesatuan pribadinya berbeda, ya, saudara. Di mana suami istri berbeda pribadinya, Allah Bapa dan Allah Anak Yesus berbeda. Namun status mereka adalah sebagai Allah. Katakan sama-sama, sebagai Allah. Ya, jadi saudara, kalau Allah jadi manusia bisa apa tidak, saudara? Ya, Tuhan jadi sama dengan manusia. Amin. Salam. Kalau Allah jadi manusia bisa atau tidak, saudara? Bisa. Kalau manusia jadi Allah bisa apa enggak? Oh, enggak bisa. Kenapa? Allah itu mau jadi manusia karena yang diselamatkan itu manusia. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib menebus dosa manusia? Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bahwa dosa itu harus dihukum. Katakan sama-sama, dosa itu harus apa? Dihukum. Saudara lihat sekarang pengadilan Sambu, saudara, ya. Saudara, ya, itu saudara, hukuman maksimal itu adalah hukuman mati, saudara. Betul apa enggak? Karena itu yang namanya hukum itu harus adil. Katakan sama-sama, harus adil. Ya, Allah itu adil sifatnya. Bahwa dosa, setiap perbuatan dosa harus menerima penghukuman. Tetapi sifat Allah yang berikut adalah Dia kasih. Artinya adalah Allah tidak mau manusia yang berdosa itu binasa, saudara dan saya. Jadi bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Maka Allah mengutus Yesus sebagai korban penghapus dosa manusia. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan katakan, oleh dosa satu orang, yaitu siapa? Adam. Kita semua jatuh dalam dosa, dan oleh dosa itu juga adalah maut. Artinya maut menjalar ke semua manusia. Bagaikan virus, ya, virus COVID. Mulanya berapa orang? Satu. Betul apa enggak?
Nah, dari yang satu itu terus menjalar sampai dia ke seluruh dunia, saudara. Nah, sama seperti dosa, saudara, dan kematian. Karena dosa itu identik, saudara, upah dosa adalah kematian. Saudara dan saya, karena dosa Adam, kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat, kita semua pasti akan mati. Namun, saudara, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Bahwa kita akan dibangkitkan. Katakan sama-sama, dibangkitkan. Ya, saudara, itu tujuan kita. Bahwa saudara, ada orang yang dibangkitkan menerima hukuman kekal, tapi ada juga orang yang dibangkitkan menerima hidup yang kekal. Saudara mau yang mana, saudara? Hidup yang kekal atau kematian kekal? Hidup yang kekal. Ya. Nah, jadi saudara, Yesus mau datang ke dalam dunia seperti yang diberitakan oleh malaikat kepada Maria, saudara, juga kepada Yusuf dalam mimpi dikatakan bahwa dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Saudara, semua penyebab penderitaan dan kesulitan manusia disebabkan karena dosa. Karena apa, saudara? Karena dosa, maka saudara, ada kematian, itu puncaknya. Ya, kita harus mengalami kematian. Oleh karena setiap orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasih, kita pasti mengalami kesedihan yang begitu dalam. Sehingga kita bertanya, kenapa harus ada kematian? Tetapi saudara, itulah upah dosa. Namun saudara dan saya, kita punya pengharapan. Sebab dia hidup. Coba kita nyanyi. Ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Apa yang paling ditakutkan manusia? Kematian. Betul apa enggak, saudara? Apalagi kalau dia nggak siap, dia masih hidup dalam dosa. Waduh, saudara, bahaya. Ya, karena itu saudara, di momen Natal ini, biarlah kita mempersiapkan diri kita. Bukan hanya memperingati hari kelahiran Yesus sebagai Sang Juru Selamat, tetapi menyiapkan diri saudara dan saya menyambut kedatangannya pada kali yang kedua, agar saudara dan saya kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa Yesus pada mulanya bersama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Ayat yang kedua kita baca. Ayat yang kedua, Ia, sang firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, saudara, inilah keberadaan Tuhan Yesus. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Ya, nah banyak orang, saudara, yang tidak percaya akan Yesus sebagai Allah. Ya, sebagai nabi, oke. Ya, sebagai juru selamat, oke. Ya, tapi sebagai Tuhan, saudara, sebagai Kristus yang diurapi, saudara, tidak. Ya, namun bagi kita yang percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita. Amin. Ya, saat Yesus bangkit, maka Thomas, ya, Thomas nggak ada di sini. Oh, ada Thomas. Ya. Thomas yang nggak percaya Yesus bangkit. Ya, sebelum aku mencucukkan jariku di telapak tangannya, aku nggak percaya. Padahal saudara, 11 murid Yesus sudah menceritakan bahwa Yesus bangkit. Tapi pada saat Yesus menampakkan diri, saat itu Thomas nggak ada. Ya. Ya, tapi Thomas yang sini sudah bertobat, saudara. Thomas yang sudah percaya Yesus, saudara. Amin. Nah, pada saat saudara kemudian Tuhan menampakkan diri lagi, di situ ada Thomas, saudara. Ya, begitu Tuhan menampakkan diri, mata Tuhan tertuju khusus pada Thomas. Ya, dikatakan, Thomas, kamu gak percaya? Lihatlah ini telapak kaki, telapak tanganku dan kakiku, lambungku, ya. Jangan kau gak percaya lagi. Berbahagialah dia yang percaya namun tidak melihat. Amin. Itu iman. Saudara percaya dulu baru saudara melihat. Ya, saudara percaya dulu baru saudara melihat kasih kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, iman itu bukan kita lihat dulu baru percaya. Banyak juga orang yang udah melihat mukjizat, tanda-tanda, kuasa Tuhan, tetap aja gak percaya. Ada orang seperti itu, saudara. Amin. Namun bagi kita,
Biarin kita nggak lihat tanda, kita nggak lihat waktu kita hidup di zaman Yesus, namun kita percaya akan Tuhan. Amin. Ya, saudara, dikatakan bahwa Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Amin. Ya, artinya apa? Saudara, dia sudah ada sejak kekal di dalam kekekalan. Ya, coba ayat yang ketiga kita baca 2-3. Ya, saudara, yang pertama tadi saya ulangi, Yesus ada bersama dengan Allah Bapa, bersama Allah Bapa dalam kekekalan. Artinya Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Ya, dia ada pada mulanya. Ya, yang kedua adalah firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Ya, karena Paulus juga mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi saudara, Yesus adalah contoh bagi saudara dan saya dalam hal kerendahan hati. Ya, yang kedua, Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang tadi pertama, Yesus ada bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan. Yang kedua, Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya, dia juga adalah Allah yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2 ayat yang ke-6 dan 7, ya, dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan telah menjadi sama dengan manusia. Ya, yang ketiga, Yesus adalah pencipta, bukan ciptaan. Ya, ayat yang ketiga kita baca lagi 2-3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, saudara, dengan perantaran Yesus Allah menciptakan alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya. Dia adalah pencipta, ya. Nah, saudara, di sini kita bisa lihat bagaimana ajaran sesat, banyak bidat, saksi Yehova yang tidak percaya akan Yesus sebagai pencipta. Coba kita buka dalam Kolose. Yohanes, saudara, kasih tanda. Dan ia mengutip, saudara, di dalam Kolose. Ini adalah tulisan Rasul Paulus. Padahal Paulus sudah menyatakan dalam Filipi bahwa Yesus adalah Allah yang telah merendahkan dirinya, ya, untuk menjadi sama dengan manusia. Namun saudara, ini disalah mengertikan oleh saksi Yehova ajaran sesat, sehingga saudara menggoyangkan iman kita sebagai anak Tuhan. Ya, coba di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15. Kolose 1 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. Judulnya adalah keutamaan Kristus. 2-3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang. Apa artinya lebih utama dari semua yang diciptakan? Tadi Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya. Ya, artinya sebelum Allah menciptakan dunia, Ia sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Amin. Ya, di sini dikatakan lebih utama dari semua yang diciptakan. Sebelum menciptakan segala sesuatu, Tuhan sudah ada. Ya, Dia bukan ciptaan. Sebelum diciptakan segala sesuatu, Dia sudah ada. Lebih utama. Ya, saudara, lebih dahulu sudah ada. Ya, di situ dikatakan pada mulanya dalam Yohanes 1 ayat 1. Ayat 16, 2-3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Terus, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau saksi Yehova cuma ambil ayat pertama, ayat yang ke-15.
Ya, kalau kita nggak baca ayat berikutnya, maka kita akan salah tafsir, saudara. Ya, di sini dikatakan ia adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya bahwa Yesus itu yang pertama kali diciptakan. Ya, maksudnya bukan seperti itu. Lebih utama dari yang diciptakan artinya bahwa semua yang diciptakan dia sudah ada. Sebelum semua diciptakan dia sudah ada. Ya, itu diteguhkan dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, saudara, kalau kita baca ayat yang ke-16-nya, ya, saudara, saksi Yehova tidak akan berani membaca ini 16, 17 dan seterusnya. Karena itu kalau kita baca Alkitab, kita nggak boleh ambil sepotong-sepotong. Itu yang bisa menyesatkan. Kita baca seluruhnya secara konteksnya, ya. Nah, saudara, di sini katakan karena di dalam Dialah Allah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Ayat 17, coba 23. Yang ada terlebih dahulu, ya. Ya, terus dan segala sesuatu ada di dalam Dia, ya. Saudara, terus lagi 16, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Ya, 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan Dia di dalam Dia. Ya, nah saudara, kita perhatikan bagaimana firman Tuhan yang ketiga adalah Yesus adalah pencipta dan Dia bukanlah ciptaan. Ya, karena itu saudara, pada saat Yesus telah menyelesaikan misinya menebus dosa manusia, maka saudara, saat Dia mati, Dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Amin. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya, agar saudara dan saya tinggal bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Ya, nah saudara, inilah firman Tuhan katakan bahwa ayat yang ke-18, coba kita baca Yohanes tadi ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, coba 23. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu roh. Roh itu nggak kelihatan. Ya, namun dari mana saudara tahu bahwa roh itu ada? Ya, kata roh itu dalam bahasa Ibrani ruah, yang bisa juga berarti angin. Angin itu nggak kelihatan. Namun dari mana saudara bisa tahu angin itu ada, saudara? Dirasakan. Amin. Ya, dari mana saudara bisa tahu Tuhan ada? Saat saudara nyembah. Ku sembah Kau Allahku. Mata jasmani saudara nggak lihat, namun mata rohanimu merasakan kehadirannya. Amin. Ya, saudara, di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Terus ayat 18, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya, artinya apa? Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara bisa tahu Allah bagaimana sih? Allah yang kita sembah yang seperti apa? Seperti Yesus, kasihnya. Amin. Ya, karena sifat Allah yang utama adalah kasih. Ya, yang lebih utama lagi adalah kudus. Amin. Saudara, yang layak menjadi penebus dosa atau juru selamat manusia, Dia adalah seorang yang tidak berdosa. Karena itu Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, Dia tidak berbuat dosa. Ya, saudara, oleh karena itu, saudara, biarlah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ya, yang telah menebus dosa kita. Sebagai Tuhan artinya yang mengendalikan hidup saudara dan saya, agar saudara hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Katakan sama-sama, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Saudara mau hidup kudus dan benar? Amin. Ya, saudara, kita sambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua dengan hidup kudus dan benar. Kalau ada dosa, cepat minta ampun. Tuhan, ampuni aku, Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Kalau kita nggak mau akui, saudara, nggak ada pengampunan.
Ya, Tuhan katakan bahwa kita adalah anak-anak terang. Siapa yang anak terang, saudara? Amin. Kalau kita anak terang berarti gak ada dosa yang kita sembunyikan. Ingat saudara bahwa Yesus datang pada kali yang kedua itu untuk menghakimi setiap manusia. Jadi dia datang ke dalam dunia, yang pertama menyelamatkan umat manusia, yang kedua adalah untuk menghakimi setiap manusia. Kalau saudara diselamatkan, maka kita akan tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Amin. Ya, saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan nyanyikan satu pujian. Saudara siapkan hati saudara ya untuk kita boleh menerima lawatan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah hati saudara. Kalau ada dosa, ya ikatan dosa yang membelenggu hatimu, kita nggak bisa lepas. Saudara mulai terbuka. Katakan, Tuhan Yesus, lepaskan aku Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah dan mengubah hati saudara. Kalau ada kebencian, saudara, sifat Allah itu kasih. Orang yang punya kebencian, kepahitan, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara mulai mengampuni, seperti Tuhan mengampuni kita. Kita memanggil berdiri. Kita akan nyanyikan Hosana. Kita mulai dari refnya dulu. Bagi Yesus Sang Raja, bagi Yesus yang mulia. Hosana. Bagi Yesus Sang Raja, bagi Yesus yang mulia. Terus katakan Hosana, Hosana, bagi Yesus Sang Raja. Kau yang memerintah bagai raja dalam kerajaan surga, dalam kerajaan surga. Semua bangsa, suku dan bahasa, bangsa, suku dan bahasa, sujud menyembahmu Tuhan, sujud menyembahmu. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri
mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya.